Oke, bisa saya mulai ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama dengan saya Pak Arif Pranada. Setiap hari Jumat ya, seperti biasa Jumat malam atau malam Sabtu kita bertemu untuk belajar bersama-sama, belajar bareng, berdiskusi bareng, mendiskusikan suatu topik ya, pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing setiap jadwalnya. Karena malam hari ini kita bertemu di hari Jumat malam, maka dari itu yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah topik bahasa Indonesia. Karena bab yang kita pelajari sudah habis dan teman-teman sekalian malam hari ini merupakan pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Jadi masih ada 3 pertemuan lagi sebelum akhirnya kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Cuman sesuai dengan jadwal ya, kalau nggak salah minggu depan atau 2 minggu lagi kalian akan melaksanakan ujian akhir semester. Saya kurang tahu jadwalnya kapan dan belum merilis, tetapi dari pihak akademik kemarin sudah menyampaikan bahwa setiap tutor harus sudah mengumpulkan soal atau naskah soal UAS atau ujian akhir semester untuk setiap mata pelajaran, dan alhamdulillah saya sudah membuat semua soalnya, baik itu pelajaran sosiologi, bahasa Indonesia, dan kewarganegaraan. Saya sudah kumpulkan 1 minggu yang lalu, tinggal menunggu saja instruksi dari akademik kapan waktu yang digunakan untuk kalian mengerjakan soal ujian akhir semester. Dan berbahagialah bagi teman-teman sekalian yang malam hari ini masuk kelas ya, karena saya akan bocorkan beberapa soal yang akan saya keluarkan di pelajaran bahasa Indonesia nanti, sekaligus saya akan berikan jawabannya. Jadi tidak semua ya, mungkin 5 aja atau 6 aja ya. Jangan semuanya, nanti kalian dapat nilai 100 ya. Yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentu saja kita akan meneruskan pembahasan soal UTS terlebih dahulu. Nanti akan saya sambung dengan sedikit bocoran untuk soal bahasa Indonesia UAS ya. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nanti soalnya sama seperti yang kemarin, ada 25 soal. Nanti saya akan berikan soal kepada kalian sekaligus pembahasannya, mungkin ya nggak sebanyak-banyak ya, 5 atau 6 saja. Itu udah lumayan cukup untuk mendongkrak nilai kalian ya. Baik, itu kabar gembiranya. Sama ya, nanti untuk PKN juga begitu, bahasa Indonesia juga begitu. Jadi bonus untuk malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, supaya tambah semangat, mari kita buka terlebih dahulu pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dari siswa 20 yang sudah hadir pada malam hari ini, ada yang menemui kendala untuk mendengarkan suara saya atau tidak bisa melihat layar? Ada enggak? Di sini saya sudah mencoba untuk tes ngomong ya, dan juga layarnya juga sudah saya tampilkan. Ada yang sakit? Ya, di sini dokumennya karena saya menampilkannya dalam bentuk Microsoft Office Word. Mungkin sebagian dari kalian yang menggunakan perangkat handphone atau tablet mungkin tidak support ya, belum support. Tapi
Saya rasa untuk teman-teman sekalian yang menggunakan laptop atau komputer, saya rasa tidak menemui kendala ya. Tapi nggak masalah. Nanti saya akan coba untuk bacakan pelan-pelan, dan seperti biasa teman-teman sekalian hanya perlu untuk merespon saya ya, minta interaksinya untuk menjawab soalnya dengan jawaban A, B, C, D, atau E. Gitu ya. Bisa kita mulai kelasnya? Oke. Sebenarnya kemarin kita sudah mulai membahas untuk soal-soal UTS, cuman belum semuanya. Jadi malam hari ini saya akan lanjutkan dengan saya pilih-pilih juga supaya nanti waktunya juga cukup ya. Yang penting materi pada malam hari ini adalah sifatnya review saja atau flashback atau mengulang kembali materi yang sudah pernah saya sampaikan dengan cara soal ya. Jadi saya tidak perlu mengulang penjelasan yang sudah saya sampaikan, tetapi saya akan mereview atau mengulang materi yang pernah saya sampaikan dengan soal-soal ya. Untuk itu saya akan mengetes seberapa jauh sih teman-teman sekalian tuh paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Oke, gitu. Untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia pada malam hari ini, saya akan mulai dengan soal nomor 4 di sini ya. Saya akan bacakan soalnya, tenang. Jangan khawatir bagi teman-teman sekalian yang tidak bisa melihat layar monitor atau layarnya kosong. Saya akan mencoba untuk membacakannya dengan pelan-pelan. Silahkan disimak. Untuk mengawali pendalaman materi pada malam hari ini, saya akan coba untuk membacakan soal pertama. Bagi yang bisa lihat layar monitor, kalian bisa baca sendiri ya, atau mendengarkan saya di nomor 4 ini. Soalnya adalah seperti ini. Pernyataan berikut yang bukan langkah dalam menyimak pidato ataupun ceramah adalah: A. Mendengarkan dengan seksama ceramah atau pidato. B. Menemukan isi pokok-pokoknya. C. Menulis kembali isi ceramah atau pidato. D. Mencatat isi pokok ceramah atau pidato. E. Menanyakan latar belakang pidato. Yang mana? Saya ulang kembali untuk nomor 4. Berikut ini pernyataan-pernyataan yang bukan merupakan langkah dalam menyimak pidato atau ceramah adalah: apakah A. Mendengarkan dengan seksama ceramah atau pidato. B. Menemukan isi pokok-pokoknya. C. Menulis kembali isi ceramah atau pidato. D. Mencatat isi pokok ceramah atau pidato. Atau E. Menanyakan latar belakang pidato. Gampang ya. Nomor 4, Mbak. Baik. Jawaban benar untuk pertanyaan nomor 4 adalah yang bukan merupakan langkah dalam menyimak pidato atau ceramah adalah E. Menanyakan latar belakang pidato. Jadi yang namanya orang menyimak pidato atau ceramah ya bukan menanyakan gitu ya, apalagi menanyakan latar belakang pidato. Yang namanya menyimak pidato atau ceramah ya yang pertama mendengarkan ya, supaya paham apa yang disampaikan oleh orang yang berceramah atau yang berpidato. Kemudian mencoba untuk menemukan isi-isi pokoknya supaya
Kepentingannya adalah ketika teman-teman sekalian diminta untuk menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh orang yang berceramah atau orang yang berpidato, teman-teman sekalian akan paham. Kemudian menulis kembali isi ceramah atau pidato. Biasanya ada hal-hal yang disampaikan orang yang sedang berpidato atau yang berceramah itu ada hal-hal yang positif atau ada hal-hal yang penting. Jadi kepentingan kita untuk supaya tidak lupa atau supaya suatu saat kita bisa mengamalkan kembali ilmu yang kita sudah dapat dari orang yang tadi menyampaikan ceramahnya atau pidatonya, itu salah satunya dengan menulis kembali isi ceramah. Jadi bisa kita sampaikan kepada orang yang membaca dan sebagainya. Gitu. Nggak apa-apa Mbak, di ini saja, disimak saja. Oke, itu tadi adalah pembahasan UTS. Saya akan berikan bonus untuk soal UAS yang akan saya sampaikan ke kalian nanti, ya. Ya, disimak baik-baik. Saya akan berikan soalnya. Nih nomor 10 ya. Ini adalah salah satu soal yang akan keluar di ujian akhir sekolah nanti ya. Nomor 10. Simak baik-baik. Kira-kira jawabannya apa? Surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemberi surat kuasa adalah surat A. Dinas, B. Niaga, C. Pribadi, D. Umum, atau E. Kuasa. Saya ulangi lagi. Nomor 10. Surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari pemberi kuasa adalah surat apa? Apakah A. Surat dinas, B. Surat niaga, C. Surat pribadi, D. Surat umum, atau E. Surat kuasa? Yang mana? Yang mana? Kira-kira jawaban yang mana? Yang kira-kira surat yang dia itu berisi pelimpahan tugas atau pelimpahan kewenangan. Biasanya ada orang yang melimpahkan tugas atau wewenang atau tanggung jawab ke orang lain. Ada suratnya ya untuk supaya tugas itu benar-benar akurat. Ada yang melimpahkan, ada yang menerima tugas. Itu namanya apa? Apakah A. Surat dinas? Apakah B. Surat niaga? Apakah C. Surat pribadi? Ataukah D. Surat umum? Ataukah E. Surat kuasa? Jadi yang benar jawabannya adalah, diingat baik-baik ya. Besok kalau di ujian akhir semester ketemu soal ini, jawaban yang benar adalah surat kuasa. Ya, jadi jenis surat yang isinya adalah pelimpahan kewenangan atau tanggung jawab dari seseorang ke orang lain ya, itu adalah surat kuasa. Kita lanjutkan nomor 11. Pertanyaan yang kurang tepat untuk mewawancarai seorang guru adalah, oke, ini ada Mbak Fenty yang bertanya terlebih dahulu. Surat niaga itu apa? Jadi surat niaga itu adalah surat dagang, Mbak. Jadi bisa surat jual beli tanah, surat jual beli, misalnya surat jual beli tanah, atau surat
sewa menyewa gitu ya, atau peminjaman uang dan sebagainya, itu namanya surat niaga ya. Tuh. Baik, sudah jelas ya, sudah paham ya. Untuk itu saya akan lanjutkan kembali ke nomor 11. Silakan simak baik-baik. Nomor 11 pertanyaannya adalah, pernyataan berikut yang kurang tepat untuk mewawancarai seorang guru adalah, apakah A. Siapa nama lengkap Bapak? B. Nama panggilan Bapak siapa? C. Adakah kaitannya antara hobi dengan profesi Bapak? D. Berapa rupiah uang yang Bapak bayarkan hingga Bapak menjadi guru? E. Setujukah Bapak dengan kurikulum berbasis KTSP? Yang mana? Oke, saya ulangi lagi. Dari 5 pilihan jawaban berikut, mana yang kira-kira merupakan pertanyaan yang kurang tepat yang digunakan oleh wartawan untuk mewawancarai seorang guru, atau yang digunakan oleh siswa dalam mewawancarai seorang guru? Apakah A. Siapa nama lengkap Bapak? Kemudian B. Nama panggilan Bapak siapa? Kemudian C. Adakah kaitannya antara hobi dengan profesi Bapak? Apakah D. Berapa rupiah uang yang Bapak bayarkan hingga Bapak menjadi guru? Apakah E. Setujukah Bapak dengan kurikulum KTSP? Kira-kira yang mana? Baik, kalau dilihat sekilas dari jawaban-jawaban teman-teman sekalian, saya kira teman-teman sekalian sudah siap untuk menghadapi atau mengerjakan ujian akhir semester ya. Jadi yang benar jawabannya untuk nomor 11 adalah B. Berapa rupiah uang yang Bapak bayarkan hingga Bapak menjadi guru? Kenapa jawabannya B? Kenapa jawabannya D? Kenapa enggak yang C atau yang E? Ada yang mau berpendapat? Ya. Kenapa nomor yang pilihan jawaban yang D ini merupakan pilihan jawaban yang kurang tepat? Karena ya tadi itu benar yang kalian sampaikan, alasannya adalah karena tidak sopan, dan kalian perlu tahu bahwa gaji, kemudian yang berkaitan dengan uang ya, yang dihasilkan dari sebuah pekerjaan itu merupakan lingkup ruang yang privacy. Jadi misalnya teman-teman ada yang tanya, Mbak gajinya berapa sih? Sebenarnya gaji itu adalah hal-hal yang private ya, atau hal-hal yang bersifat privasi. Jadi ya terlalu pribadi dan tidak boleh orang itu tahu dan mengusik terlalu dalam begitu. Jadi kalau orang Jawanya benar yang dikatakan oleh Mbak Ika, saru ya. Ya, jadi bukan lingkupnya. Jadi kurang tepat saja, itu alasannya ya. Jadi yang A, B, C
E itu boleh ditanyakan kalau kita lagi wawancara seorang guru gitu. Oke, itu dua dulu ya bonusnya. Kita kembali lagi di soal UTS. Nanti kita lanjutkan kalau waktunya masih cukup. Jadi hitung-hitung kalian sudah mengantongi dua jawaban benar ya. Oke. Ya nanti lagi ya. Biar kalian stay tune di sini ya sampai akhir nanti kelasnya. Oke. Kita ya nanti akan saya tambahkan lagi, tenang saja. Kita masih ada setengah jam kok. Nomor 5. Di soal ujian tengah semester kemarin ya. Nomor 5 adalah pertanyaannya sebagai berikut. Pernyataan berikut ini yang merupakan ciri paragraf induktif adalah apakah A. Tidak memiliki kalimat utama, B. Letak kalimat utama di awal paragraf, C. Letak kalimat utama di tengah-tengah paragraf, D. Letak kalimat utama di akhir paragraf, ataukah E. Kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Harusnya sudah di luar kepala ya, karena kemarin sangat banyak sekali contoh-contoh yang sudah saya berikan kepada kalian, sehingga ketika kalian ketemu soal yang pertanyaannya seperti ini, ya sudah di luar kepala pasti jawabannya ini gitu ya. Tapi saya akan tetap menguji atau saya akan tetap melihat jawaban-jawaban saudara semuanya, apakah banyak yang benar, apakah ada yang melenceng atau yang ada yang salah gitu. Ya, saya masih tunggu jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Dari 5 pilihan jawaban berikut ini yang merupakan ciri dari paragraf induktif adalah apakah A. Tidak memiliki kalimat utama, apakah B. Letak kalimat utama di awal paragraf, C. Letak kalimat utama di tengah-tengah paragraf, D. Letak kalimat utama di akhir paragraf, ataukah E. Kalimat utama terdapat di awal dan di akhir paragraf. Ini Mbak Grace Bell nggak bisa dengar suara saya atau gimana? Sekarang bisa lagi. Bisa dengar ya? Baik. Seperti yang tadi sudah saya katakan, saya kira untuk pertanyaan seperti ini kalian sudah di luar kepala ya. Pasti jawabannya benar. Jadi di sini kalau kita ngomongin atau membicarakan tentang ciri paragraf induktif, ya pasti jawabannya adalah letak kalimat utamanya di akhir paragraf sebuah tulisan ya. Jadi letak kalimat utamanya utamanya ada di akhir paragraf. Jawabannya D. Kenapa tidak di awal paragraf? Kira-kira kalau di awal paragraf namanya ciri paragraf apa? Iya, betul sekali ya. $100 buat kalian. Ya, ditabung ya. Oke. Saya akan tambah lagi sebelum kita masuk ke soal ujian akhir semester, satu lagi sebagai intermezzo selingan di soal ujian tengah semester kemarin. Nomor 10 ya. Ini masih tentang pidato, saya akan bacakan penggalan pidatonya. Nomor 10 soalnya adalah sebagai berikut. Jadi perhatikan penggalan pidato yang akan saya bacakan berikut ini. Dalam proses komunikasi saya dengan seluruh rakyat Indonesia, baik melalui surat, telepon maupun SMS,
masih sering dirasakan adanya pelayanan yang kurang baik kepada rakyat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kualitas pelayanan yang dengan penuh ketulusan, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab. Ini merupakan pidato dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara HUT ke-59 Bayangkara. Nah, kira-kira dari penggalan pidato yang sudah saya sampaikan atau bacakan tadi, penggalan pidato tersebut bertujuan untuk apa? Apakah A. Mengecam kinerja Polri yang kurang baik? Apakah B. Memberitahukan kepada rakyat agar menggunakan SMS, surat, maupun telepon dalam berkomunikasi dengan Presiden? Apakah C. Menghimbau agar Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab? Apakah D. Menenangkan hati rakyat dengan cara mengadakan komunikasi melalui surat, telepon, maupun SMS? Apakah E. Mendorong masyarakat agar membantu Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan? Yang mana? Ya, jawaban yang benar adalah C ya. Menghimbau agar Polri meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita akan masuki soal UAS. Kalian perhatikan baik-baik. Saya akan acak soalnya. Iya, saya akan membahas soal nomor 17. Disimak baik-baik. Surat yang akan saya bacakan berikut ini adalah jenis surat dagang ya. Silahkan disimak baik-baik. Soalnya adalah sebagai berikut. Pahamilah surat dagang berikut ini dengan cermat. Ya, suratnya sebagai berikut. Kami akan sangat gembira jika saudara dapat mengirimkan penjelasan mengenai jenis-jenis barang dan harga barang elektronik di toko Maju Jaya. Jika kami tertarik dan ada kesesuaian harga, kami akan memesan dalam jumlah partai besar. Informasi secepatnya sangat kami harapkan. Terima kasih. Nah, berdasarkan isi surat di atas, jenis surat dagang di atas adalah surat apa? Apakah A. Surat penawaran? Apakah B. Surat permintaan? Apakah C. Surat pesanan? Apakah D. Surat pengaduan? Apakah E. Surat pengiriman? Saya akan ulangi lagi nomor 17 tentang surat dagang. Suratnya bunyinya seperti ini. Kami akan sangat gembira jika saudara dapat mengirimkan penjelasan mengenai jenis-jenis barang dan harga barang elektronik di toko Maju Jaya. Jika kami tertarik dan ada kesesuaian harga, kami akan memesan dalam jumlah partai besar. Informasi secepatnya sangat kami harapkan. Terima kasih. Jadi surat dagang tersebut termasuk jenis surat apa? Apakah A. Surat penawaran, B. Surat permintaan, C. Surat pesanan, D. Surat pengaduan, ataukah E. Surat pengiriman? Yang mana kira-kira jawabannya? Yuk, yang mana kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar untuk nomor 17 ini tentang surat dagang adalah surat permintaan ya. Jawaban yang benar adalah surat permintaan.
Kenapa ayo? Kenapa jawabannya kok surat permintaan? Kenapa nggak surat pesanan? Kan dia ingin memesan tuh. Atau surat pengaduan. Iya. Ya, ternyata siswa kelas 11 ini pinter-pinter ya. Jadi sudah mulai bisa menganalisis setiap soalnya, jadi tidak tergesa-gesa atau asal jawab saja, ya. Di sini sangat jelas sekali ya, seperti yang sudah ada sebagian teman-teman sekalian berikan alasannya kenapa kok ini merupakan jenis surat dagang yang jenisnya surat permintaan, karena sebenarnya si orang yang mengirimkan surat ini mau pesan ya, mau pesan, mau beli, atau bahkan mau menawar harga, tapi dia pengen lihat dulu atau pengen mendapatkan informasi terkait dengan jenis-jenis barang yang ada di toko Maju Jaya tersebut sekaligus harga-harganya, sehingga ketika dia sudah tahu jenis barangnya apa saja, kemudian harga barangnya variasinya seperti apa, jadi nanti mungkin bisa lanjut dengan penawaran atau pesanan. Nah, di sini si orang yang mengirimkan surat itu ke toko Maju Jaya itu bersifat request ya, atau permintaan, meminta supaya dibalas lagi dengan mengirimkan list jenis-jenis barang atau harga-harga barang elektronik yang ada di toko Maju Jaya. Ya, pintar ya semuanya dapat $100 lagi untuk nomor 17 ya. Jadi jawaban yang benar adalah surat permintaan. Ya, silahkan di save dulu jawabannya, jangan sampai besok lupa ketika mengerjakan soal ini ya. Oke, saya akan carikan lagi, saya acak soalnya. Oke, nomor 22. Nomor 22 soalnya bunyinya seperti ini, masih membahas tentang soal ujian akhir semester yang akan saya keluarkan, dan ini pasti keluar. Nomor 22 adalah orang yang bertugas untuk menceritakan kepada penonton mengenai isi cerita dalam sebuah drama disebut A. Antagonis, B. Protagonis, C. Narator, D. Tritagonis. Apakah E. Sutradara? Hati-hati, apakah A. Antagonis, B. Protagonis, C. Narator, D. Tritagonis, ataukah E. Sutradara, orang yang bertugas untuk menceritakan kepada penonton tentang isi cerita dalam sebuah drama atau pementasan drama. Saya ulangi lagi. Orang yang bertugas untuk menceritakan kepada penonton mengenai isi cerita dalam sebuah drama disebut apa? Baik drama tertulis ataupun drama dalam sebuah pementasan ya. Apakah A. Antagonis, B. Protagonis, C. Narator, D. Tritagonis, apakah E. Sutradara? Yang mana? Yuk, kira-kira yang mana jawabannya? Tolong dipahami lagi kalimat pertanyaannya ya, dan jawabannya apa, jangan sampai terkecoh. Karena saya sering membuat soal-soal yang bisa membingungkan. Ayo, ada yang sudah mulai mengganti jawabannya? Atau ini dilewati saja? Dilewati saja atau dikasih tahu jawabannya?
Lah ini pada bingung kok itu. Ayo, yang mana kira-kira? Tuh kan rame. Jawaban yang benar nomor 22 tentang orang yang bertugas menceritakan kepada penonton mengenai isi cerita dalam sebuah drama disebut apa? Jadi kalau kalian biasanya menonton drama ya, kemudian ada orang yang menyampaikan isi cerita misalnya pada suatu hari di desa Kebun Sirih misalnya, ada seorang putri yang cantik jelita di mana dia tinggal sendiri dan dia menunggu pangeran yang tampan datang dari sebuah gunung atau gurun misalnya gitu. Nah, itu jawabannya adalah itu. Jadi dia yang menyampaikan kepada penonton tentang isi cerita dalam sebuah drama. Jadi jawaban yang benar adalah C, narator. Jadi jangan sampai terkecoh dengan sutradara ya. Kadang-kadang orang, ini pasti jawabannya sutradara. Bukan. Ya, padahal lagi seru-serunya malah off. Ya, saya kembali lagi ya. I'm back. Jadi jawaban yang benar adalah narator ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi orang yang bertugas menceritakan kepada penonton tentang isi sebuah cerita dalam sebuah drama disebut narator. Jadi jangan sampai terkecoh antara narator dan sutradara, ini kadang-kadang sangat membingungkan ya. Bagi orang-orang awam ya, biasanya nonton sinetron gitu ya, atau nonton film, mereka tidak sedikit yang membayangkan bahwa drama, sinetron, film itu sama ya. Kemudian dia mengenal bahwa orang yang menceritakan kepada penonton tentang isi cerita itu adalah sutradara. Padahal sutradara itu adalah orang yang membuat cerita tersebut, bukan orang yang menyampaikan cerita tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah narator. Kalau antagonis itu apa? Wah, kayaknya sudah sangat menguasai ya penjahatnya. Ya, antagonis itu adalah orang-orang yang memiliki peran jahat, bukan hanya jahat, tapi apa ya, intinya melawan, berkebalikan dengan tokoh utama, biasanya protagonis ya, gitu. Karakternya jahat biasanya gitu. Masih mau lanjut? Oke, masih di soal ujian akhir semester. Oke, untuk nomor 24 dan 25. Jawabannya tadi adalah narator, C.
Saya lanjut ya. Ini masih ada 8 menit lagi, saya kira cukup untuk 1 atau 2 soal lagi. Nomor 24. Nah, ini sebenarnya ada sebuah bacaan. Bacaan ini adalah bacaan untuk soal nomor 24 dan 25. Simak baik-baik bacaannya. Ini adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah aktivitas ya. Nanti kalian akan bisa menjawab soal nomor 24 dan 25. Soal ilustrasinya sebagai berikut. Silakan disimak baik-baik. Jadi begini. Saudara moderator, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sudah menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa membuang sampah di sungai sudah menjadi kebiasaan warga yang bertempat tinggal di pinggiran sungai. Padahal, sudah cukup jelas bahwa salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran air sungai karena sampah yang menumpuk. Kesadaran masyarakat kita memang dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan masih kurang. Nah, soal nomor 24. Peserta diskusi yang menyatakan ilustrasi tersebut, dia menyatakan apa? Apakah A persetujuan, apakah B ketidaksetujuan, C saran, D tanggapan, apakah E simpulan? Jadi saya ulangi lagi ilustrasinya. Saudara moderator, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sudah menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa membuang sampah di sungai sudah menjadi kebiasaan warga yang bertempat tinggal di pinggiran sungai. Padahal sudah cukup jelas bahwa salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran air sungai karena sampah yang menumpuk. Kesadaran masyarakat kita memang dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan masih kurang. Peserta diskusi tersebut menyatakan A. Persetujuan, B. Ketidaksetujuan, C. Saran, D. Tanggapan, apakah E. Simpulan? Yang mana? Ayo hati-hati, sudah mulai susah ya. Saya belum melihat ada jawaban yang benar. Ini pasti pada diganti nanti. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Jawaban yang benar untuk nomor 24 tentang ilustrasi tersebut adalah dapat 100 NT bagi yang menjawab dengan pilihan jawaban. Kok nggak bisa ya? Ini dia, sebentar. 100 untuk kalian yang menjawab dengan jawaban A. Persetujuan. Kalian bisa lihat tuh ilustrasinya. Jadi di situ kan ada orang yang tanya ya, peserta diskusi dalam sebuah seminar misalnya. Dia tanya, saudara moderator, kenyataan dalam kehidupan sehari-hari sudah menunjukkan dengan tegas dan jelas bahwa membuang sampah di sungai sudah menjadi kebiasaan warga yang bertempat tinggal di pinggiran sungai. Padahal sudah cukup jelas bahwa salah satu penyebab banjir adalah tersumbatnya aliran sungai karena sampah yang menumpuk. Kesadaran masyarakat kita memang dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan masih kurang. Ini mengidentifikasikan bahwa yang memberikan ceramah atau memberikan informasi terkait dengan atau memberikan seminar terkait dengan topik ini adalah memang dia membahas tentang
kesadaran masyarakat yang kurang tinggi dalam menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Jadi ini ada kata-kata memang. Jadi kalau ada kata-kata memang ini berarti menegaskan bahwa memang yang menyampaikan materi tersebut itu memang menyampaikan yang ditanyakan ini. Jadi peserta diskusi setuju gitu ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh pemberi materi gitu. Jadi harus hati-hati ya jawabannya ya. Tadi sudah berapa nomor? 5 ya, saya kasih bonus 5 tuh. Iya. Ya, kita masih ada 2 menit lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau misalnya kita masih ada pertemuan lagi minggu depan dan kalian belum ujian, oke, saya akan berikan bonus lagi buat kalian ya. Jadi saya akan selang-seling membahas soal UTS ataupun soal UAS. Jadi ya disimak-simak aja, disimpan dulu jawabannya. Bagi yang putus-putus mungkin nanti bisa lihat video rekamannya ya, atau tanya temennya tadi yang sudah menjawab ya, gitu. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan ketemu di kelas sebelah, di kelas PKN ya. Sampai jumpa di kelas PKN.